Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Nutrisari dari Prodi Manajemen SDM semester 5. Di sini saya akan memaparkan materi manajemen isu dan krisis dalam pendekatan public relation. Video ini untuk memenuhi tugas RPL yang diampu oleh Ibu Uun Maksunah. Materi yang pertama yaitu manajemen isu dalam public relation. Manajemen isu sendiri merupakan bagian penting dalam aktivitas public relation. Dalam konteks manajemen isu dan manajemen krisis, public relation mengembangkan komunikasi dua arah antara perusahaan dan publik yang dianggap penting untuk menciptakan dan mempertahankan goodwill dan mutual understanding publik terhadap tujuan, kebijakan, dan kegiatan perusahaan. Public relation menggunakan pendekatan-pendekatan komunikasi untuk mengelola isu yang mengarah pada krisis dengan berusaha membangun saling pengertian atau mutual understanding dengan publik. Manajemen isu telah muncul pada tahun 1960 sebagai respon organisasi untuk lingkungan sosiopolitik yang tak menentu. Isu-isu manajemen pada awalnya digambarkan hanya dalam hal pertahanan sebagai sistem peringatan dini atau yang membantu organisasi menghindari kebijakan publik yang tidak diinginkan. Yang kedua, komunikasi komponen strategis manajemen isu. Isu komunikasi merupakan komponen strategis yang penting dalam manajemen isu. Tapi keputusan yang baik tentang strategi dan taktik komunikasi lebih cenderung dilakukan oleh praktisi yang memahami ruang lingkup penuh masalah manajemen, memiliki pengetahuan yang luas tentang organisasi dan lingkungannya, dan kolaborator terampil yang lengkap untuk berorganisasi melintasi batas-batas organisasi. Menurut Craig tahun 2012, manajemen isu sendiri meliputi berbagai aspek, yaitu yang pertama mengantisipasi keputusan bisnis, yang kedua memahami dampak potensial keputusan pada reputasi dan hubungan, yang ketiga memberikan saran dan perencanaan public relation strategis, yang keempat mendapatkan tindakan membangun reputasi yang proaktif, yang kelima merencanakan dan menyiapkan proses khususnya untuk manajemen krisis. Materi selanjutnya yaitu kompetensi public relation dalam strategi komunikasi. Dalam suatu organisasi, tidak ada yang lebih kompeten dalam menentukan strategi dan kebijakan komunikasi kecuali public relation. Eksekutif public relation adalah orang yang dapat memberikan saran mengenai kebijakan komunikasi organisasi dan proses yang akan berdampak positif atau negatif terhadap hubungan dengan stakeholders dan apa yang harus organisasi lakukan. Selanjutnya yaitu identifikasi isu. Menurut Gaon dan Ollenburger tahun 1995 dan Register dan Larkin tahun 2008, dapat disimpulkan bahwa dalam manajemen isu, organisasi dituntut lebih proaktif untuk mengidentifikasi isu. Hasil identifikasi ini menjadi dasar untuk menentukan strategi untuk merespon isu sebelum isu berkembang menjadi krisis yang mempunyai dampak besar bagi organisasi. Merespon isu ini termasuk merespon kritikan-kritikan dari pihak-pihak luar organisasi. Reputasi dalam manajemen isu. Perusahaan dengan reputasi positif akan senantiasa memperoleh tempat yang baik di benak publik untuk membangun dan memelihara serta mempertahankan, karena reputasi positif sendiri bukan sesuatu yang mudah. Menurut Gauzy dan Wilson tahun 2001, reputasi adalah evaluasi semua stakeholders terhadap organisasi sepanjang waktu yang didasarkan atas pengalaman stakeholder tersebut dengan organisasi. Terdapat 3 faktor yang dapat memperkuat reputasi, yaitu 1. Kemampuan berkomunikasi, 2. Inovasi, 3. Nilai sumber daya manusia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.